Bila akal kita condong kepada akal yang bersifat Rabbani, bersifat Rabbani ini, supaya mendapatkan apa di sini? Mendapatkan pahala. Tapi bila akalnya lebih condong kepada akal syaitani, akal syaitan, kita tuju menipu orang, berdusta dan lain sebagainya, di sini baca mendapat siksa. Ibu tadi, nah mendapat siksaan. Jadi peranan akal ini tadi tergantung si manusianya, si insannya lebih condong ke sifat Rabbani ke akalnya atau sifat syaitani ya? Karena engkaulah aku memberi, karena engkau hai akal aku memberi pahala kepada manusia, dan karena engkaulah manusia disiksa. Berpahala atau berdosa itu tergantung akal. Hendak surga atau neraka tergantung akal juga. Bila hendak surga kuati kepada akal yang bersifat Rabbani, bila hendak masuk ke neraka kuati condong kepada akal yang bersifat syaitani. Pilih aja keduanya, tergantung si akal kita juga. Cuma pada sumber hadis ini akal itu yang dimaksud daripada akal yang mulia ini akal yang bersifat Rabbani. Nah, bukan akal yang ditunggangi hawa nafsu lain. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Jibril alaihi salam, masudadu qala al-aqlu. Artinya, aku bertanya kepada Jibril alaihi salam, apakah kemuliaan itu? Nabi bertakun lawan malaikat Jibril, ya Jibril, masudadu, apakah yang dinamakan kemuliaan itu? Malaikat Jibril menjawab, yaitu al-aqlu. Kemuliaan itu adalah akal. Itu hiji orang ada akal tuh. Siapa yang memuliakan? Tahi sapi dikuangakan ke kapal misalnya, gak ada akal kalau masuk ke sini siapa yang memuliakan? Nyata datang kapi bubuhan nang babajihan situ suruh keluar. Jadi di sini jadi kita nih memposisikan akal kita nih, nah. Karena manusia ini kan diberi itu dua. Akal dan nafsu. Kebiasaannya bila akal ini kalah lawan si nafsu nang ini, condongnya ke syaitani ini nah. Tapi bila akal itu lebih menang daripada ditunggangi hawa nafsu bersifat Rabbani itu. Nang ini aja nih, sifat manusia ini kan dua pada diri insan. Nah insan ini nah, dua nih nah. Ada akal dan ada juga nafsu. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat itu diberi akal aja, nafsu ada. Makanya ada tetangga malaikat berseruan pengantinan dada. Berseruan aja malam ini Mikail lawan siapa misalnya kawin. Itu Mikail nang berjual tapi itu Haji Mikail. Lain malaikat. Kalau manusia keduanya akal diberi, nafsu diberi. Malaikat akal aja diberi, nafsu kada. Nah, adapun binatang hayawani, mereka hanya diberi lebih kuat diberi nafsu ketimbang akal, hanya sedikit aja. Bisa dikatakan kada berakal juga. Kada berakal guru aja kada mematok kan nasi ulang. Ya sedikit aja diberi itu hilang alhamdulillah. Lalu diri kita selaku insan ini yang diberi Allah Ta'ala dua peranan nafsu dan akal ini bisa-bisa kita lagi menimbang hendak ashabul yamin kah, ashabul shimal kah hidup di dunia ini. Hendak Rabbani sini berarti ashabul yamin kita pilih. Ashabul yamin, jalan nang sebelah kanan. Apa di dalam hadis? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua nang dicipta itu dipermudah oleh Allah Ta'ala kamananya karena cikal bakal. Bila ditakdirkan ini sebagai kita sebagai ahlul jannah, dipermudah tuh gawian kita tuh gawian kebaikan.
Bila dicipta Allah Ta'ala, kita ditakdirkan sebagai ahlun nar, dipermudah juga menggawi jalan ahlun nar gitu di dunia ini. Bisa-bisa kita ya, gimana menyimbangnya, hendak di ashabul yamin kah atau ashabus shimal sini ya. Nah, ashabus shimal. Ada kok di surah apa tuh? Tabarak kah? Waqiah lah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kisahkan itu. Wa ashabul shimal ma ashabul shimal. Guru kada hafal ayatnya. Bisa buka masing-masing. Jalan kanan mencari jalan ridha Allah. Nah. Ini kita cari di sini, mencari jalan ridhanya Allah. Tapi bila jalan ashabus shimal, orang itu mendapatkan laknatullah. Karena lebih condong kepada si adu mubin nih. Sudah jelas di surah Yasin dipadahi oleh Allah Ta'ala, alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan tunduk, jangan patuh, jangan mengabdi kepada syaitan. Jangan Allah Ta'ala, innahu lakum aduwwum mubin. Nang bangaran syaitan itu musuhmu nang nyata. Jangan dikawani nih. Bila akal kita condong kepada akal syaitan ini, yaitu tadi hakun tarus dan belajar syaitan. Nah itu. Oleh karena engkaulah aku menghukum. Sebab diandaki akal kita din, lalu kita karena hukum. Mun hendak ada karena hukum, hilang akan akal sudah. Di duit kada tahu lagi, babini kada tahu lagi, makan kada tahu lagi. Oleh karena adanya akal itu diandaki oleh Allah Ta'ala pada diri kita selaku manusia, dari situlah jatuhnya hukum mukallaf, dibebani hukum kita ini menjadi orang nang mukallaf. Kecuali kada bakal lah, hanya kada wajib sembahyang lagi, kada wajib puasa, asal ada bakal. Ini kada tahu aja di duit, di duit tahu, di sabida motor tahu, babini tahu, berusaha bagawi tahu, tapi apa mengaku sudah tamat sembahyang, kada wajib lagi sembahyang baginya, tuh munafik ngarannya. Kenapa jadi munafik? Masih tahu, kecuali kada tahu lagi, dijulungi duit malah bakarnya, dijulungi mobil malah dibakarnya, kawin akan orang ditalaknya. Gawiannya apa? Teranjang bulat berapa di mana guring di mana di hutan sana, ada bakal lagi. Nang itu maka am kada jatuhi hukum lagi dah. Karena engkaulah aku menghukum dari Allah Ta'ala. Nah, dengan oleh karenanya sebab akal itu diandaki pada diri insan, pada diri manusia. Lalu dari situlah jatuhnya hukum halal haram, perintah dan larangan. Makanya dalam Al-Quran itu kata Allah Ta'ala, afala ta'qilun. Ikam kada berakal kah Allah Ta'ala itu tak? Afala ta'qilun. Karena engkaulah manusia itu diberi pahala, dan karena engkaulah manusia itu disiksa. Jadi karena akal itu as-su'dat, ya, kemuliaan yang diberi Allah Ta'ala diberi kepada kita selaku manusia ini. Lalu nyaman berpikir dengan adanya akal itu. Coba kan ada akal mana timbul pikir? Dengan adanya akal timbul pikir, dari pikir itu timbul ilmu. Dari ilmu tadi lalu menjadikan paham. Jika kan ada akal, datang di mana? Makanya manba'ul ilm. Al-aqlu manba'ul ilmi. Akal itu adalah sumbernya ilmu. Nah, dari akal itu orang itu nampak kau berpikir. Afala tatafakkarun. Kalian kada berpikir kah Allah Ta'ala? Artinya Allah Ta'ala itu
berfirman tujuannya khitabnya kepada kita manusia yang memiliki akal, makanya disambat oleh Allah Ta'ala, afala tatafakkarun, apakah kalian kada berpikir dengan akal itu tadi. Dari akal menimbulkan pikir, dari pikir menimbulkan tahu atau ilmu, dari tahu tadi, ilmu tadi menimbulkan paham. Lalu man yuridillahu khairan yufaqihu biddin. Orang yang dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan itu diberikan paham tentang agama. Dengan apa cara memahami agama tadi? Bil akli, dengan adanya akal. Jadi syukur benar kita diberi Allah Ta'ala akal yang ini. Sambungannya pulang, hakikat akal adalah warizah, yaitu sifat yang tertanam di dalam diri seorang, di dalam diri seseorang, yang dengannya, dengan akal tersebut maksudnya seseorang dapat mengetahui berbagai ilmu nazari. Akal itu seperti cahaya yang diletakkan di dalam hati, yang dengannya seseorang dapat memahami sesuatu. Dan cahaya tersebut berbeda-beda sesuai dengan gharizah seseorang. Wallahu a'lam. Jadi di sini nangaran akal itu di sini suatu gharizah. Gharizah itu yaitu sifat yang tertanam di dalam diri seseorang insan. Yaitu apa? Suatu cahaya yang diletakkan di dalam hati, yaitu nurun yaqdhufu fil qalbi. Akal itu tadi. Al-aqlu nurun, akal itu suatu nur. Nang ditaruh fil qalbi, yaqdhufu fil qalbi. Cahaya yang ditaruh oleh Allah Ta'ala di dalam hati manusia. Ini akal itu nur. Makanya di suatu riwayat Nabi bersabda, al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah merupakan cahaya. Kenapa jadi ilmu itu disebut nur? Karena dengan adanya akal lah timbul ilmu. Nurnya akal. Jadi andakan akal itu di mana? Di dalam kalbu. Orang ada berdebat, akal itu adanya fil mukh kayaknya, di otak atau fil sadri, di dalam dada kah, atau di kalbu kan? Fil mukh atau fil qalbi. Andakannya akal itu di otak kah, di kepala kah, atau di hati? Di mana ya, Nek? Oh ya, Nek. Kita ke mana kayaknya, Nek? Ya, sampai sudah ke Sumatera. Di mana andaknya? Lain di otak. Oh, di mana, Wed? Kenapa tadi? Oh, di kalbu. Nah, ini tulisannya fil qalbi. Masa filmu. Nah, di dalam hati. Yaitu suatu anugerah yang Allah Ta'ala berikan berupa nur. Al-aqlu nurun yaqdhufu fil qalbi. Akal itu merupakan nur yang ditaruh oleh Allah Ta'ala di dalam hati manusia. Oleh karena itu jar Nabi, al-ilmu nurun. Ilmu itu merupakan suatu cahaya, petunjuk, penerang dalam hidup. Dengan adanya akal itulah kita bisa menerima ilmu. Coba kan ada akal kayak hendak berilmu. Nah, lalu di sini belum disebutkan yang dengannya seseorang dapat mengetahui berbagai ilmu nazari. Ilmu nazari itu adalah orang yang mengambil istidlal dan istinbat, gitu kan, mengambil dalil dan pertimbangan-pertimbangan. Jadi ilmu nazari itu adalah
hasil dari pikiran dan renungan dalam kesimpulan dalil-dalil seperti ilmu fikih dan ilmu tauhid. Itu ilmu nazari tadi. Coba Allah Ta'ala kada beri akal, kayak kita hendak menerima ilmu nazari, kayak apa kita hendak mengenal Allah Ta'ala, kayak apa kita hendak tahu di hukum halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Dengan adanya akal itu, tahu kita rukun marukun, syarat sah wudu pembatalnya, rukun sembahyang, rukun haji dan lain sebagainya. Oleh sebab karena akal yang Allah Ta'ala tanamkan di hati kita, lalu kita bisa menerima, mengetahui ilmu nazari tadi. Akal itu seperti cahaya yang diletakkan di dalam hati, yang dengannya seseorang dapat memahami sesuatu. Nah, oleh karena akal itulah diandak di dalam hati, suatu cahaya yang ada di dalam hati. Di dalam hati inilah akal, karena adanya akal ini kita bisa menimbulkan pikir. Dari pikir ini menimbulkan tahu atau ilmu. Dari ilmu pulang menurunkan paham. Man yuridillahu khairan, itu kan punya hadisnya bro. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin, gitu kan. Ya, Allah Ta'ala itu apabila menghendaki seorang hambanya itu suatu kebaikan, maka Allah Ta'ala berikan itu pemahaman pada agama. Paham pada agama itu adanya akalnya. Akal itu merupakan nur itu ilmu itu kita dapat daripada hasil berpikir. Pikir timbul ilmu timbul paham. Kalau mengerti akhirnya, artinya ngerti bedanya cucukan listrik ini kasihnya nyucuknya paham kita, amun kah hidung ada kacang berputar kipas angin. Cucuk kah hidung ya. Ada ilmunya ini, akalnya kada jalan loh, cucuk kah hidung aja. Apa ada bukan berputar kipasnya? Ya ilmunya kada ada. Amun ilmunya ada, timbul pikir dan paham, pasti colokan listrik lalu berputar lagi kipas. Mau nyucuk hidung ya itu tadi pertanda akal orang itu kada jalan.